Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum proses pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk memimpin doa pada kali ini, Ibu mintakan kepada ketua kelas kita, Muhammad Aini. Kepada Muhammad Aini dipersilahkan untuk memimpin berdoa. Dipersilahkan kepada Muhammad Aini untuk duduk kembali ke tempatnya semula. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Ketua kelas kita Muhammad Aini hadir. Oke. Nur Aulia Sifa hadir. Aditya Ihsan hadir. Oke. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa berhadir semua ya. Kalian memang rajin. Sekarang ibu mau ajak kalian buat nyanyi bareng. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Sekarang ibu minta kalian rapikan pakaiannya dulu. Di kolong mejanya mungkin kalau ada sampah bisa dibuang dulu. Ibu persilahkan. Pintar semua. Sudah rapi ya? Sekarang kalian sudah siapkan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Sekarang siapkan alat tulis dan buku pelajarannya masing-masing. Lalu simpan alat yang tidak diperlukan. Nah, oke. Untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, pembulatan bilangan desimal, dan juga membuat kolase. Nah, asik kan? Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mempresentasikan hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara baik dan terperinci. Yang ketiga, setelah mengamati, kalian mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Terus yang keempat, setelah kalian mengamati, kalian mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Dan yang kelima, setelah kalian mengamati, kalian mampu menjelaskan teknik membuat kolase tentunya dengan benar. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu membuat dan menciptakan kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Asik kan? Oke anak-anak, sebelumnya kita sudah mengenal nih tumbuh-tumbuhan. Sekarang ibu guru mau tanya, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Ayo angkat tangannya, jangan malu-malu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Aini, silahkan jawab. Ya, jadi tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya, bukan hanya bagi manusia. Nah, untuk kepada manusia, tumbuhan itu memiliki manfaat seperti pada makanan. Nih, makanan sayur-sayuran itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, terus ada lagi nih pertanyaannya. Ayo cepet-cepetan ya. Pertanyaannya, apakah yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan juga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Rahman duluan tadi. Oke. Silakan jawab, Rahman, apakah yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan juga? Gimana nih teman-teman? Apakah jawaban Rahman tadi benar? Ayo. Iya, jawabannya benar. Sebagian besar apa yang kita makan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu seperti sayur-sayuran yang kita makan. Nah, siapa nih yang suka sayur? Nah, itu adalah tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya nih satu pertanyaan terakhir. Ayo, siap-siap ya. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap makanan yang kita makan sehari-hari? Ya, Solehah. Ya, silahkan jawab, Solehah. Iya, benar sekali. Jadi, makanan yang kita makan itu sangat baik bagi tubuh kita. Karena itu, kita harus selalu mensyukuri makanan yang kita makan, apapun itu. Nah, lebih baik kita semua makan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Itu sangat bagus bagi tubuh kita supaya kita jadi sehat dan kuat. Oke, anak-anak semua bawa buku semua kan? Sekarang bukunya dibuka ya. Kita sama-sama membaca teks cerita tentang Benny. Oke, kita mulai ya. Setiap hari Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Sering sekali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanan dia selalu mengambil secukupnya. Oke, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Karena tema kita hari ini tumbuh-tumbuhan, hari ini kita membagi kelompok menjadi 3 kelompok nih. Tapi ibu ya yang bagi orang-orangnya ya. Jadi hari ini kita menamakan kelompoknya yaitu kelompok jagung, tomat, dan timun. Nanti masing-masing kelompok, setiap orang anggotanya menggunakan topi kepala ini dipakai di kepalanya. Oke. Sekarang ya ibu bagikan dulu ya kelompoknya. Kelompok jagung, Aini, Rahma, Anissa, Dila, sama Ayu. Itu tadi kelompok jagung. Terus kelompok timun. Kelompok timun Aulia, Syifa,
Fitri Lita Solehah. Nah, itu tadi kelompok timun. Sekarang kelompok terakhir, kelompok tomat. Kelompok tomat ada Aditya, Rahman, Muhammad, Andre, sama Angga. Nah, sudah dapat kelompok semua kan? Nah, perwakilannya bisa ambil topinya ke ibu. Oke, dipakai dulu ya topinya. Sekarang silakan anak-anak ibu semua berkumpul dengan kelompoknya. Sebelah kanan kelompok tomat, tengah kelompok timun, kiri kelompok jagung. Ayo kumpul sama kelompoknya. Yang tertib ya. Sudah dipakai semua belum topinya? Oke. Habis ini kalian di dalam kelompok melakukan diskusi yang mana nanti akan ibu bagikan LKK. Nah, setelah LKK nanti kita akan main game sama-sama. Oke. Setelah pembagian kelompok tadi, ibu akan membagikan kalian lembar kerja kelompok, di mana lembar kerja kelompok ini akan kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman-teman dalam anggota kelompok yang sudah dibagikan. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan lembar kerja kelompok ini, maka ibu akan memanggil setiap nomor kepala untuk menjawab pertanyaan yang telah dikerjakan berdasarkan diskusi dalam kelompoknya tadi. Sekarang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini diperuntukkan kepada siswa yang bernomor kepala 2. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Ya, karena tadi kelompok tomat sudah mengangkat tangan duluan, maka ibu persilahkan kepada kelompok tomat untuk menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan tadi sudah dijawab benar oleh kelompok tomat, maka kita akan berikan bintang untuk kelompok tomat. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua diperuntukkan untuk siswa bernomor kepala 4. Perhatikan, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Ya, kelompok jagung. Nah, dipersilahkan kepada kelompok jagung untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Bagus sekali. Sekarang kelompok jagung mendapatkan 1 bintang. Pertanyaan terakhir untuk setiap siswa bernomor kepala 3. Siap-siap dalam kelompok. Pertanyaannya adalah, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Ya, silakan kepada kelompok tomat untuk menjawab pertanyaannya. Benar sekali, maka kelompok tomat akan mendapatkan 1 bintang. Semua pertanyaan sudah terjawab, maka mari kita hitung perolehan bintang yang sudah didapatkan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok jagung mendapatkan 1 bintang, kemudian kelompok timun juga 1 bintang, kemudian kelompok kentang 1 bintang, dan yang terakhir yaitu kelompok tomat mendapatkan 3 bintang. Jadi pemenangnya adalah kelompok tomat. Mari kita tepuk salut untuk kelompok tomat. Tepuk salut. 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 Nah, sekarang ibu akan membagikan reward atau hadiah kepada setiap kelompok. Ya, kemudian buka buku di halaman 8. Perhatikan, di sana terdapat
berbagai gambar tentang proses bagaimana petani menghasilkan padi hingga bisa dimasak menjadi nasi. Nah, yang pertama, sawah hendaknya dibajak terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan bantuan kerbau untuk membajak sawah. Tetapi sekarang, karena kemajuan teknologi, kita bisa menggunakan traktor sebagai alat untuk membajak sawah. Biasanya, membajak sawah ini dilakukan selama 1 hari. Kemudian yang kedua, yaitu petani menanam padi. Jadi sebelum proses penanaman padi ini ada menanam benih terlebih dahulu. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 21 sampai dengan 30 hari. Kemudian yang ketiga yaitu setelah hampir 100 hari padi ditanam, sudah mulai berbiji. Kemudian di hari 120 atau sekitar kurang lebih 4 bulan, petani akan mulai memanen padi. Selanjutnya yaitu 122. Nah, di hari ke-122 ini petani sudah mulai mengambil padi dari sawah. Kemudian yang keenam yaitu hari ke-130. Nah, pada hari ke-130 ini petani mulai menjemur padi dan menggilingnya. Nah, kemudian di hari 132 biji padi siap diproses menjadi beras. Biasanya proses untuk menjadi beras ini padi akan terlebih dahulu diproses melalui pabrik. Kemudian setelah menjadi beras akan dimasak atau diolah menjadi nasi. Nah, itu tadi proses bagaimana padi yang diolah menjadi nasi memerlukan waktu yang cukup panjang dan juga menguras tenaga dan keringat dari para petani. Jadi, apakah kalian masih mau berbuat mubazir seperti yang dilakukan adik Benny sebelumnya? Iya, tentu tidak. Kita harus bijak dalam menggunakan dan menikmati tanaman atau sumber daya yang sudah kita peroleh dengan tidak membuang-buangnya dan harus selalu bersyukur. Kemudian perhatikan gambar. Nah, gambar ini adalah hak kita terhadap makanan. Adapun hak kita terhadap makanan yaitu yang pertama hak untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Kita bisa memperoleh makanan dari hewan maupun tumbuhan. Kemudian juga memilih jenis makanan yang akan kita konsumsi, misalnya dari tumbuhan maupun jenis hewan, seperti jenis sayuran, jenis olahan daging maupun sebagainya. Kemudian hak untuk mengolah makanan sesuai dengan keinginan, ya seperti tadi misalnya dari beras kita akan mengolah nasi, kita akan mengolah lontong, kita akan mengolah ketupat dan sebagainya. Kemudian selain hak untuk mengolah makanan sesuai dengan keinginan, ada juga hak kita untuk menentukan seberapa banyak takaran yang akan dikonsumsi. Nah, misalnya dalam keluarga terdiri dari 4 orang, takaran sekali memasak nasi misalnya 2 muk atau setengah kilo. Kemudian bisa juga hak untuk kita memberikan makanan kepada yang diinginkan. Selain untuk kita konsumsi makanan kita juga berhak untuk berikan kepada orang lain, misalnya memberikan kepada teman, tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Adapun kewajiban kita terhadap makanan antara lain menghargai makanan, tidak bersikap mubazir atau membuang-buang makanan, wajib membayar makanan yang sudah kita beli, kemudian mencermati dan menjaga kualitas dan kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi. Kita juga wajib untuk mengolah makanan tersebut sebaik mungkin sebelum dikonsumsi, misalnya baik dalam keadaan mentah maupun dengan keadaan matang. Oke anak-anak,
selanjutnya Bapak akan menampilkan 2 buah video. Nah, nanti silahkan kalian amati dan kalian simak ya terkait dengan apa yang ada dalam video yang Bapak tampilkan, oke? Nah, silahkan kalian amati untuk video yang pertama. Oke, video yang pertama sudah kalian amati ya. Sekarang silahkan kalian amati video yang kedua yang Bapak tampilkan. Memberi pupuk, menyiram tanaman dengan air, meletakkan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, mencabuti rumput liar. Oke. Nah, itu tadi Bapak sudah menampilkan 2 video. Oke. Sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Tapi sebelum Bapak membagi kalian menjadi 2 kelompok, silahkan untuk menulis pertanyaan yang Bapak berikan. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan orang tersebut yang ada di dalam video tersebut? Kemudian yang kedua, nomor 2, pertanyaannya, apakah yang dilakukan orang tersebut merupakan perilaku yang baik atau tidak baik? Oke, sekarang Bapak akan bagi kelompok. Kelompok 1 yang di sebelah sini, yang di sebelah sini kelompok 2. Oke, jadi yang kelompok 1 menjawab sesuai dengan video yang paling pertama Bapak tampilkan tadi. Nah, yang kelompok 2 silahkan kalian jawab sesuai dengan video yang nomor 2 yang Bapak tampilkan tadi. Oke? Dimengerti ya? Mengerti. Oke, silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soal yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Oke, sekarang Bapak minta salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau membacakan hasil diskusi dari kelompoknya? Ayo kelompok 1 terlebih dahulu, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan Herda bacakan hasil diskusinya. 1. Apa yang dilakukan orang tersebut? Yaitu melakukan penebangan hutan atau pohon, Pak. Oke, benar. Oke, lanjut. Nomor 2. Apakah tindakan tersebut baik atau tidak? Tidak, karena merusak hutan, Pak. Oke, berarti dari tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak baik karena merusak hutan. Benar begitu, Herda? Iya, Pak. Oke, kita beri tepuk salut dulu dong kepada kelompok 1. Tepuk salut. 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 Oke, sekarang Bapak minta kepada perwakilan kelompok 2. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oke, silakan Fitri. Bacakan hasil diskusinya. Apa yang dilakukan orang tersebut? Yaitu merawat tanaman. Ya. Yang nomor 2, apakah tindakan tersebut baik atau tidak? Baik, Pak, karena tanaman akan tumbuh segar. Bagus. Kita beri tepuk salut kepada kelompok 2. Tepuk salut. 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 Oke, karena kalian sudah menyelesaikan pertanyaan yang Bapak berikan, Bapak akan berikan sedikit penjelasan. Nah, untuk video yang pertama Bapak tampilkan itu adalah penebangan hutan secara liar. Nah, itu adalah merupakan tindakan yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa kita tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar? Yang pertama, karena memiliki banyak sekali dampak negatif. Apa saja? Bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan tanah longsor, bahkan hewan-hewan yang hidup di hutan, dia menjadi kehilangan tempat tinggal akibat hutannya dirusak dan ditebang oleh manusia. Paham ya? Paham. Oke. Nah, untuk video yang nomor 2, itu tadi ada video cara merawat tanaman dengan baik. Nah, apakah tindakan tersebut merupakan hal yang baik? Tentu hal tersebut merupakan
tindakan yang baik dan harus kita ikuti. Kenapa? Karena dengan merawat tanaman, kita akan membuat tanaman menjadi segar, kemudian membuat udara menjadi segar, dan lingkungan kita menjadi lebih hijau. Maka dari itu, kita harus mengikuti cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Oke? Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Mengerti, Oke? Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang Bapak minta masing-masing dari kalian, silahkan kalian tulis di kertas, kalian refleksikan atau kalian pikirkan bagaimana cara kalian merawat tanaman di rumah. Misalnya, Herda, saya sudah melaksanakan atau melakukan merawat tanaman dengan baik dengan cara menyiramnya setiap hari, kemudian memberikan pupuk, kemudian membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Oke, kalau mengerti silakan ya, Bapak tunggu. Pak. Nah, Ibu sudah meminta kalian untuk menuliskan refleksi tentang sikap kalian dalam memanfaatkan tanaman secara bijak. Nah, jadi di sini setelah kalian menuliskan refleksi yang telah kalian pikirkan, kalian Ibu minta mencari pasangan untuk saling bertukar menyampaikan hasil hasil refleksi kalian. Jadi hasil refleksi tersebut ditukarkan kepada pasangan kalian sehingga pasangan kalian juga bisa melihat hasil kerja kalian. Begitu pula sebaliknya. Oke? Sudah ya? Nah, kalau sudah, perhatikan kembali PPT yang Ibu tayangkan tadi. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pembulatan bilangan desimal. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu pembulatan itu apa sih? Desimal itu apa sih? Nah, jadi desimal itu merupakan bilangan yang cirinya itu ada koma di belakangnya. Lalu pembulatan itu apa? Nah, jadi pembulatan itu adalah menafsir bilangan ke nilai terdekat. Nah, caranya bagaimana nih, Bu? Nah, dalam pembulatan bilangan yang perlu diperhatikan yaitu jika angkanya di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angkanya di atas 5, maka dibulatkannya ke atas. Ya. Contohnya, dari bawah 5 itu ada angka 4, 3, 2, dan 1. Kemudian di atas 5 itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Contoh, ada bilangan desimal 86,3. Nah, 3-nya itu kan di bawah 5, jadi kita bulatkan ke 83. Kalau misalnya bilangan desimalnya itu 83,7, kan 7 di atas 5, otomatis dibulatkan menjadi 84. Seperti itu. Nah, ini kalian masih duduk di kelompok masing-masing ya. Nah, perhatikan slide yang Ibu bagikan ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa soal. Nah, dari beberapa soal ini, Ibu mau kalian mendiskusikan tentang soal-soal ini dengan teman-teman kelompok kalian. Nanti menjawabnya satu kelompok, satu pertanyaan. Ya, jadi nanti Ibu panggil secara acak kelompok mana yang ingin menjawab terlebih dahulu. Bagaimana? Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan jawaban-jawaban ini supaya jawabannya harus tepat ya. Oke, Ibu tunggu. Oke, sudah 10 menit ya. Apakah semua kelompok sudah selesai? Oke. Sekarang Ibu mau panggil kelompok yang pertama adalah kelompok 5
Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, nomor berapa saja yang ingin dijawab terlebih dahulu boleh. Nanti hasil kerjanya dikumpulkan juga ke tempat ibu, tapi kalian mempresentasikan dulu jawabannya di depan kelas. Nah, selanjutnya yang kelompok selanjutnya adalah kelompok 4. Diingat ya urutannya ya. Sekarang kelompok 3. Setelah kelompok 3 maju, kita lanjutkan ke kelompok 2 dan terakhir kelompok 1. Nah, wah, oke, silahkan dipresentasikan secara bergiliran. Mantap, bagus, semua kelompok telah mempresentasikan jawabannya dengan benar dan sangat tepat. Nah, anak-anak ibu ini ternyata pintar-pintar sekali ya. Nah, tapi ibu masih ingin menambahkan jawaban-jawaban dari kalian semua mengenai pembulatan ini. Nah, jadi selain ada pembulatan untuk bilangan desimal, ada juga pembulatan untuk bilangan puluhan terdekat. Nah, ini seperti apa? Jadi, pembulatan ke puluhan terdekat itu diperhatikan, yaitu adalah angka satuannya. Jadi, misalnya ada bilangan 81, jadi angka satuannya kan 1, angka puluhannya 80, jadi yang satunya itu yang diperhatikan, yang di belakangnya. Nah, jika satuannya itu sama seperti yang desimal tadi, jika kurang dari 5, di bawah 5, 4, 3, 2, 1, maka bilangannya ini berbeda, maka bilangannya akan diubah menjadi 0. Jadi misalnya ada 81, satunya itu dirubah jadi 0, jadi 80. Nah, seperti itu kalau untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, jika satuannya itu lebih besar atau sama dengan angka 5, maka angka satuannya itu juga diubah menjadi 0. Tapi bedanya dengan yang ini tadi, angka 0-nya itu ditambah menjadi 1. Nah, jadi misalnya nih ada contohnya 68. Nah, 8 itu kan di atas dari 5. Jadi dirubah. Jadi 68 itu dirubah menjadi 60 kan? Karena dirubah 8-nya itu karena dirubah jadi 0 jadi 60, tapi ditambah 10 jadinya hasilnya adalah 70. Jadi pembulatan untuk 68 adalah 70 dan pembulatan untuk 63 adalah 60. Nah, selain ada pembulatan ke puluhan terdekat, kalian juga harus mengenal mengenai pembulatan ke ratusan terdekat. Sama konsepnya. Jika pembulatan ke puluhan terdekat yang dilihat itu adalah angka satuannya, misalnya tadi ada 63 yang dilihat 3-nya, maka untuk pembulatan ke ratusan terdekat ini yang diperhatikan adalah puluhannya. Jadi jika angka puluhannya itu lebih dari 5, maka puluhan dan satuannya diubah menjadi 0. Sama saja konsepnya. Dan angka ratusannya itu tetap. Nah, jika angka puluhannya sama dengan atau lebih dari 5, maka puluhan dan satuannya itu diubah menjadi 0. Sama saja. Nah, sedangkan angka ratusannya itu ditambah 1. Sama kan? Contohnya nih, ada bilangan 248. Teman-teman bisa lihat. Nah, angka puluhannya kan di situ ada 48. Itu kurang dari 50. Jadi dibulatkan menjadi 200. Berturun dia.
Kalau misalnya angkanya di sana ada contohnya lagi 356. 56-nya yang diperhatikan karena puluhannya kan. 56 itu lebih dari 50. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 400. Nah, kemudian setelah Ibu jelaskan dan kalian juga sudah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, selanjutnya ini Ibu punya LKS untuk kalian kerjakan secara individu. Jadi satu lembar LKS ini didapat oleh satu siswa. Ini Ibu bagikan, dijawab masing-masing. Ibu beri waktu kalian 15 menit. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke depan ke meja Ibu. Baiklah anak-anak, karena waktu pengerjaan tugasnya sudah selesai, Ibu minta kalian mengumpulkannya ke meja Ibu. Persilahkan. Oke, karena semuanya sudah selesai mengerjakan tugas, Ibu akan meminta beberapa dari kalian untuk mengerjakan tugas tadi ke papan tulis. Kemudian di sini Ibu meminta untuk soal pertama yaitu Nita, kedua Reni, ketiga Dini, keempat Rapa, kelima Fikri. Ya, dipersilahkan untuk mengerjakannya. Nah, baiklah, karena teman kalian tadi sudah mengerjakan dan jawabannya semua benar, kita beri aplaus dulu buat mereka. Ya, selanjutnya sini Ibu akan memberikan penguatan atau menjelaskan kembali atas jawaban yang kalian jawab dari pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu 136. Nah, pertanyaannya yaitu dibulatkan ke puluhan terdekat. Untuk angka 136, kita perhatikan dulu ada berapa angka. Ada 3 kan? Ada 1, 3, dan 6. Nah, untuk angka 6 itu adalah satuan. Kemudian untuk angka 3 adalah puluhan dan 1 adalah ratusan. Nah, ingat, pembulatan adalah membulatkan bilangan. Ingat rumusnya, kalau angkanya di bawah 5, 1 sampai 4 kita bulatkan ke bawah. Kalau angkanya di atas 5, 6 sampai 9 kita bulatkan ke atas. Nah, untuk karena soal ini ditanyakan adalah pembulatan ke puluhan, jadi kita ambil angka yang terakhir atau 2 angka terakhir yaitu 36. Nah, ada 2 angka kan? Kita perhatikan angka terakhirnya yaitu 6. Nah, kalau ditanyakan ke puluhan terdekat, otomatis kita bulatkan ke puluhan 36. Nah, karena 6 ini di atas 5, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 40. Ya. Jadi kesimpulannya adalah jawabannya 140. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2 sama, karena menggunakan 3 angka, begitu juga caranya. Untuk soal 3 yaitu 33. Nah, karena di sini cuma 2 angka, sehingga hanya ada satuan dan puluhan. Kita lihat dan perhatikan 33. Karena angka satuannya 3, otomatis dia di bawah 5 atau di atas 5? Iya, betul, di bawah 5. Karena di bawah 5, jadi kita bulatkan ke bawah. Sehingga 33 menjadi 30. Iya, bentar. Begitupun seterusnya sama menggunakan 2 angka, caranya seperti itu. Ya, baiklah. Karena kalian di sini semua sudah paham, kita lanjut materi berikutnya. Sebentar, Ibu mau mengambilkan gambar. Ya, perhatikan gambar yang Ibu bawa ini. Nah, apakah kalian tahu apa ini? Iya, ini adalah kolase. Kolase ini adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Jadi kolase ini itu gambar yang mana di dalamnya itu kita tempeli bisa berupa kacang-kacangan atau tumbuhan kering seperti ranting, daun kering, maupun bisa juga dengan kapas dan lain-lain. Nah, adapun teknik pembuatan kolase, yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan bahan-bahan dari barang bekas seperti koran, majalah, dan kertas atau bahan yang telah disebutkan di atas tadi. Kemudian untuk
Perangkat yang kalian butuhkan bisa berupa kertas, pewarna, gunting, pensil, lem, dan sebagainya. Yang kedua yaitu buatlah gambar atau pola gambar yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian membuat pola gambar tersebut, kalian tentukan apa yang akan kalian isi dengan pola gambar tersebut. Misalkan untuk gambar ikan, kalian isi dengan kacang-kacangan nih. Kemudian kacang-kacangan tersebut bisa kalian berikan pewarna. Kemudian untuk awan, nah untuk awan bisa kalian tambahkan kapas warna putih atau kapas warna biru yang telah diwarnai. Nah setelah itu, tapi sebelum kalian menempelkan bahan-bahannya, kalian hendaknya memberi pewarna dulu kalau ingin memberikan pewarna. Kemudian setelah itu kalian untuk menempelkannya bisa menggunakan lem, dan hendaknya bahan yang akan ditempelkan ke gambar tadi kalian gunting dulu dengan rata agar sesuai dengan bentuk pola gambar tersebut. Nah, setelah kalian tempelkan semuanya, kalian tunggu sampai kering sehingga gambar pun jadi atau kolase pun jadi. Nah, itu tadi penjelasan dari kolase dan cara pembuatannya. Setelah itu, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan tadi? Kepada Rapa, apakah teknik kedua pembuatan kolase? Ya, betul, pintar. Kemudian kepada Nita, apakah teknik ketiga pembuatan kolase? Iya, betul juga. Selanjutnya kepada Yumi, teknik terakhir pembuatan kolase apa? Pintar, bagus sekali ya. Karena anak-anak Ibu sudah memahami semua, jadi kita setelah ini akan membuat kolase. Ibu akan membagikan kertas dan juga gunting dulu kepada kalian ya. Ini ya, bagaimana, semuanya sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silahkan kumpulkan kolase yang kalian buat ke depan di meja Bapak, ayo. Oh iya, jangan lupa bersihkan dan buang sampahnya ya, agar kebersihan kelas kita tetap terjaga. Ayo, yang sudah mengumpulkan silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Senang? Ya, alhamdulillah, kalau semuanya senang berarti itu tandanya pembelajaran kita pada hari ini dianggap berhasil. Nah, jadi hari ini kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, pembulatan bilangan desimal, serta cara membuat kolase. Nah, dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah semuanya sudah dapat dipahami? Iya, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, karena semuanya sudah paham, maka kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, sebelum pulang kita rapikan terlebih dahulu. Rapikan tempat duduknya, masukkan barang-barangnya ke dalam tas. Ayo, rapikan. Nah, bagaimana kalau sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu agar kita tetap semangat sampai akhir? Bagaimana? Setuju? Ya. Nah, kira-kira nih ada yang mau usul nggak lagu apa? Ampar-ampar pisang? Ya, baik. Nah, biar lebih semangat, ayo semuanya kita nyanyinya sambil berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Kita nyanyi bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, silahkan duduk di tempatnya masing-masing, duduk yang rapi. Nah, agar ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat, serta kita bisa pulang dengan selamat sampai tujuan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Nah, karena tadi di awal kita sudah berdoa sebelum mulai pelajaran, maka di akhir pula kita harus
mengakhirinya dengan berdoa pula. Ayo, di sini Bapak ingin minta kesediaan dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Ada yang bersedia? Adi? Oh ya, baik, pada Adi silahkan pimpin temannya berdoa sebelum pulang. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, dengan berdoa tadi maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, dan tetap belajar di rumah dan mengulang pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini agar tidak lupa. Nah, Bapak menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.